Jasmani sempurna. Terima kasih Pak Yai. Tepuk tangan dulu. Jadi bulan Mei ini, masih bulan Mei ya, adalah bulan yang cager-bager buat bangsa Indonesia. Tadi apa bahasa Indonesianya? Budi utama, jasmani sempurna. Dua kata yang pertama dulu, budi utama. Apa urusannya dengan bulan Mei? Kebangkitan nasional. Tepuk tangan lagi buat bangsa Indonesia. Jadi bangsa kita ini bangkit sebagai bangsa Indonesia pada tahun 1908, 3 tahun setelah bangsa Abad Sepuh memasang kupu-kupu merah putih. Karena Abad Sepuh masangnya tahun 1905. 1908 baru bangkit kesadaran itu dengan membentuk sebuah organisasi yang namanya Budi Utama. Beberapa hari yang lalu 21 Mei. Dengan Budi Utama itulah bangsa kita bangkit. Alhamdulillahirobbilalamin. Tapi oleh pagar sahabat sepuh ditambahkan budi utama saja, betul syarat wajib, tetapi harus ada jasmani sempurna. Cager-bager. Jasmani sempurna namanya jisim, namanya dohir, perlu makan. Kita ceritakan sedikit dulu. Pada tahun 50-an terkenal sebuah nama. Kalau saya sebut, ada tokoh anak-anak zaman dulu, Ali Baba, pernah dengar? Tahun 50-an Ali Baba artinya berbeda. Kata orang itu perusahaannya punya Ali, tapi yang menjalankan namanya Baba. Tahu maksudnya ya? Baba Hong. Perusahaannya punya ahli yang menjalankan si Baba. Kenapa begitu? Ada seseorang yang pada tahun 50 menjadi salah satu perencana ekonomi bagi bangsa kita. Tahun 50 itu bangsa kita berapa tahun umurnya? Secara hukum baru 5 tahun karena kita merdeka tahun 45. Pada tahun itu 50-an, sekitar 5 tahun mungkin kalau jadi anak sekolah masih sini, dibuatlah satu kebijakan yang disebut sebagai program ekonomi benteng katanya. Apa maksudnya program ekonomi benteng ini? Dalam rangka untuk mencetak pengusaha-pengusaha nasional dari bangsa sendiri yang bisa bangkit membawa negara kita maju, maka diperlukan sebuah kebijakan untuk membela pengusaha-pengusaha nasional ini punya tempat, punya panggung, punya jalan bisa berkiprah sendiri. Maka didoronglah
orang-orang Indonesia sendiri untuk bisa masuk, bisa maju ke dalam kancah perdagangan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Orang-orang inilah pengusaha nasional yang kemudian dibilang si Ali, karena katanya apa? Kalau dikasih kebijakan langsung ditunjuk, bapak jadi pengusaha, bapak ini jadi pedagang, ibu yang sana buka perusahaan, ibu yang sana langsung buka toko. Kalau begitu caranya mah enak, kagak dibangun dari awal, semua ditunjuk pemerintah, bisa langsung jalan. Tapi emangnya ngerti bisnis, emangnya ngerti ekonomi. Paling-paling nanti yang jalan si bapak lagi. Maka dibilanglah perusahaan-perusahaan yang datang dari program ekonomi BNPB ini disebut sebagai perusahaan Alibaba. Perancangan kemudian menyampaikan, saya membuat program benteng ini supaya ada pengusaha nasional dari kalangan bangsa kita sendiri yang bisa berdiri di atas kaki sendiri dan bisa maju ke tataran dunia, bukan sembarangan. Dari 10 yang saya beri izin untuk maju, mungkin 7 diantaranya adalah parasit. Tahu parasit Bapak Ibu? Penghisap, benalu, dikasih izin bukannya kerja, tetapi dikasih izin malah enak-enak nyuruh orang lain kerja. Dari 10 yang saya beri izin, kata beliau, paling-paling hanya 3 yang benar-benar menjalankan amanat. Tapi program ini penting. Jangan dilihat kalau program ini diperintahkan tahun ini, kemudian dalam sekitar 10 tahun ke depan ternyata dari 10 hanya 3 yang berjalan, dinyatakan gagal. Bukan. Tahu Bapak Ibu kenapa damai merawat? Kenapa waktu itu Bapak ekonomi ini bersikeras bahwa harus dibela pengusaha nasional untuk bisa berdiri di atas kaki sendiri? Kalau tidak dibela dengan kebijakan nasional dari bangsa sendiri, siapa lagi yang mau membela kita? Kenapa? Perekonomian di negeri ini sudah dari tahun 1740-an diberikan kepada bangsa kulit putih, bangsa timur asing, baru kepada pribumi boleh berdagang pada level yang paling rendah. Oleh siapa? Oleh penjajah Belanda. Selama berabad-abad bangsa kita diatur oleh penjajah Belanda bahwa yang boleh usaha paling besar di bidang apapun, desa maupun kota, hanya orang-orang Belanda. Boleh yang lainnya, boleh bangsa timur asing. Saudara-saudara kita juga, ada yang Tionghoa, ada yang Hadrami. 2 ini diberi hak khusus. Yang Tionghoa biasanya jualan telur, beras, sembako. Kalau yang Hadrami jualan kain, jualan minyak, betul. Sampai hari ini kalau lihat ada orang India jual sembako pasti aneh, betul. Sampai hari ini kalau lihat ada orang Cina jual kain, minyak wangi, aneh, betul. Itu semua kelakuannya penjajah. Dan itu dibentuk dari tahun 1700-an. Maka selama 2 abad lebih bangsa kita diatur, diletakkan oleh penjajah pada tataran paling bawah, supaya kalau jualan hanya buka warung-warung rokok pinggir jalan. Kalau jualan nasi, jualan makanan hanya dipikul, tidak bisa punya tempat, makanya banyak pedagang keliling. Sampai hari ini, maka oleh Bapak itu, untuk melawan kebijakan yang tidak berpihak kepada bangsa kita, kita beri kebijakan. Walaupun dibilang Alibaba, dalam 10 tahun bisa jadi 3 dari 10, udah alhamdulillah, kata beliau. Karena apa? Penjajah sudah men-setting supaya bangsa kita tetap di bawah selama berabad-abad, dan ini harus dilawan dengan kebijakan benteng. Tahu bapak-bapak siapa bapak yang merancang kebijakan tadi namanya? Ya, Bapak Sumitro Joyo Hadikusumo. Beliau adalah ayah dari presiden kita saat ini, Bapak Prabowo
Banyak orang bingung dengan apa yang beliau lakukan. Bahwa apa yang dulu dilakukan oleh penjajah Belanda disebut ekonomi kolonial oleh Pak Mitro. Maka Pak Mitro ketika ditanya bagaimana sebetulnya perekonomian yang hendak Pak Mitro bangun untuk bangsa ini, ekonomi Indonesia adalah ekonomi bangsa merdeka, ekonomi yang bisa berdiri di atas kaki sendiri. Dan perekonomian ini dasar-dasarnya dirancang dalam Undang-Undang Dasar 45. Dari sekian banyak yang ikut menyusun Undang-Undang Dasar 45 ini, ada satu orang yang secara khusus ikut di dalam tim menyusun pasal-pasal ekonomi. Namanya Bapak Margono Joyamadi Kusumo. Siapa beliau? Kakeknya Pak Presiden kita sekarang, tepuk tangan lagi buat beliau. Dan Pak Margono ini bersama dengan Bapak proklamator kita, seorang ekonom juga penguatan, menyusun pasal 33 UUD 45. Maka perekonomian kita seharusnya tidak lepas dari pasal 33 UUD 45 itu. Semua yang diusulkan kemudian dimasukkan ke dalam BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Mau tahu Bapak Ibu berapa jumlahnya anggota BPUPKI? Yang diusulkan Pak Margono dan Bung Hatta disetujui oleh 38 anggota BPUPKI. Tepuk tangan dulu. Maka disahkan menjadi UUD 45 yang kita bawa sampai hari ini. Dan sekarang pertanyaannya, ketika UUD 45 sudah disahkan sebagai dasar kita hidup bernegara, perekonomian sudah dicoba untuk membela pelaku-pelaku usaha dari bangsa kita sendiri. Walaupun hasilnya terus terang, kalau Belanda selama berabad-abad telah berhasil membuat perekonomian kita sampai hari ini nyaris tidak berubah, maka waktu itu Pak Mitro untuk membuat pengusaha nasional bisa berdiri, kalau hanya berhasil 30% dalam 10 tahun itu sudah jauh luar biasa. Tapi itu zaman dulu Bapak Ibu, tahun 50-an, kalau orang punya mobil larinya sekencang-kencangnya berapa kilometer per jam sih? 10, enggak lah Pak, ambil dikit Pak. Kalaupun bisa 40 km per jam, jalan rayanya juga kurang bagus. Bandingkan dengan zaman sekarang. Kira-kira kalau orang punya ide zaman sekarang, dengan jalanan yang lebih mulus, dengan jalanan yang kelihatan yang namanya internet, kira-kira larinya bisa berapa kilometer itu ide? Masalahnya idenya nggak semua ide bagus. Ada nggak ide yang jahat untuk membuat bangsa kita bisa tidak maju? Ada aja. Oleh sebab itu, hal-hal yang berlangsung sejak 98 era reformasi dimulai sampai sekarang sudah mau berapa tahun? 30 tahun. Ada kesalahan-kesalahan dalam cara negara kita mengelola perekonomian. Contoh, dulu masih ingat ada toko yang namanya Carrefour. Pernah lihat nggak? Pernah. Katanya itu mematikan pasar tradisional. Sekarang ada lagi isu yang namanya, sebut merek aja ya, bukan pasar modern tapi toko modern. Alfamart gimana? Dan semua sekarang jadi modern. Timbang anak-anak ibu mungkin ada yang pernah usaha bikin cilok, bikin cireng, pasti udah pakai bahasa Inggris. Kalau nggak pakai bahasa Inggris, di HP-nya ada bahasa Inggris yang betul. Kemajuannya nggak bisa kita tolak. Karena apa? Semua alat kita sadar maupun tidak, orang nggak punya duit aja mau dapat bansos harus punya HP. Kan dapatnya online. Dari situ kalau kita lihat, maka selama sekian tahun kemajuan di negara kita ini sebetulnya banyak. Kemajuan dari sisi teknologi, kemajuan dari sisi ekonomi siapa?
mencong 1 derajat aja. Kalau jalannya baru 2 detik, segini jalannya. 1 derajat. Tapi kalau jalannya 30 tahun, kira-kira 1 derajat itu mencongnya berapa kilometer sebelah sana. Oleh sebab itu, oleh pemerintah kita sekarang, mari kita koreksi arah pembangunan bangsa kita. Bagaimana cara mengoreksinya? Kalau Bapak Ibu punya uang di rumah, gajian Bapak Ibu di rumah, kira-kira bagian terbesarnya mau buat beli motor, beli mobil, apa beli makanan, apa beli pendidikan, apa beli kesehatan? Makanan. Kalau menurut Pancasila, sila yang paling bawah gambarnya padi ke atas, sandang, pangan, papan itu dulu. Tapi sandang rakyat ya bukan sandang yang fashion. Pangan rakyat juga pangan yang biasa saja. Papan rakyat juga rumah rakyat. Maka oleh pemerintah sekarang berbagai program strategis yang diantaranya kita kenal sebagai MPD, 3 juta rumah, cek kesehatan gratis, itu program dari duitnya. Kalau uang yang didapat oleh Bapak Ibu ini dari investor masih protes. Saya kasih duit bukan buat bisnis yang bagus, malah dibuat kasih makan anaknya. Emang untungnya berapa kasih makan anak? Dibuat bikin rumah kecil-kecil gitu buat rakyat banyak. Emang lakunya berapa rumah kecil begitu harganya? Kenapa nggak bikin real estate, nggak bisa laku mahal? Nggak bisa, karena yang butuh rakyat. Jangan bikin buat yang bukan rakyat. Pada zaman dulu, sebagian besar rakyat kita kenyataannya masih membutuhkan tataran pada makanan bergizi gratis, masih membutuhkan tataran pada makanan yang sederhana, pada rumah yang sederhana, pada kesehatan yang sifatnya dasar bukan yang ruwet-ruwet. Tapi hal seperti ini, kalau dilihat dari hitung-hitungan bisnis tidak menguntungkan, maka banyak orang yang protes. Kenapa kok program larinya ke situ semua? Sekarang kalau Bapak Ibu ingat, kalau situasi lagi ajaib, sejelek-jeleknya situasi, minimal orang harus bisa makan dulu. Minimal orang harus bisa berteduh dulu. Maka itu yang kita upayakan. Kalau tanpa sandang, pangan, dan papan, kondisi seperti apapun tidak akan bisa berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, jalan yang menceng mungkin 1 derajat, kita nggak tahu menceng berapa derajat. Tapi kalau sudah 30 tahun, yang harus kita kembalikan ke arah yang sebenarnya. Arahnya mana? Arah yang betul-betul bagi rakyat yang sebagian besar. Butuhnya apa? Gak usah yang ruang-ruang dulu deh. Sandang, pangan, papan. Maka program yang paling besar yang program makan sama program rumah. Pertanyaannya, emang bisa Pak ngasih makan anak setiap hari, setiap daerah selama sekian tahun? Sama seperti yang tadi, negara-negara yang sukses memberikan program makan, Brazil, Jepang, sudah memulainya dari tahun 60-an dan 70-an. Sampai hari ini belum 100% mereka bisa kasih makan rakyat. Kalau bangsa kita kira-kira butuh berapa lama? Penduduk di negeri kita 280 juta orang loh Bapak Ibu. Kira-kira sampai berapa tahun kita bisa memberi makan semua dengan benar? Walau alam bisawab. Tapi kalau ditanya kapan kita harus mulai memikirkan rakyat dan sebenar-benarnya, pangannya, papannya, mulai kapan kita harus mikir? Mulai dari sekarang, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Ini yang harus kita sadari. Jadi ini adalah masa-masa yang tidak mudah bagi kita sebagai bangsa maupun bagi dunia
secara keseluruhan. Amerika lagi perang. Amerika perang itu biasanya nggak turun sendiri, Bapak Ibu. Biasanya nyuruh temennya. Kayak kemarin, hari ini lagi perang lawan siapa? Iran. Sebelumnya perang lawan siapa? Jawabnya lama kan? Palestina perang kemarin udah lupa. Sebelumnya perang lawan China. Perang Ukraina lawan Rusia udah lupa. Itu perang semua. Emang perang nggak butuh duit? Butuh. Kalau duitnya terpakai buat perang, yang buat makan gimana? Nah, kalau yang susah dia lebih gawat lagi dari kita. Bahkan presiden kita paham, sesusah apapun yang penting rakyat harus makan, yang penting rakyat bisa berteduh. Alhamdulillahilladzi fadlana katsir min ibadihil mu'minin. Dengan cara begitu, maka negeri kita benar-benar baru bisa menjalankan Pancasila. Kenapa? Pancasila itu mengajarkan yang paling bawah memang sadar pangan papan. Di atasnya kerakyatan artinya pemerintahan. Di atasnya persatuan artinya kita sebagai bangsa. Di atasnya kemanusiaan artinya kita sebagai warga dunia. Tapi di atas itu semua adalah la ilaha illallah. Maka Bung Karno dulu pernah bertanya, orang mau hidup harus makan, orang mau makan harus kerja, orang mau tidak kerja tidak makan, orang tidak makan tidak hidup. Orang kalau kerja hati-hati nanti bosnya jadi ilah, bisa? Orang kalau kerja hati-hati nanti gajinya jadi ilah, bisa? Bisa. Peraturannya jadi ilah, bisa? Bisa. Tapi kata Bung Karno, inilah undang-undangnya dunia. Artinya apa? Orang butuh makan supaya hidup itu tidak hanya berlaku di Indonesia, Bapak Ibu. Di Amerika, di Ukraina, di Israel, dimanapun semua sama, orang mau hidup harus makan. Tapi ini undang-undang yang harus disikapi dengan jiwa yang merdeka. Apa kata Bung Karno tentang jiwa yang merdeka? Apa kata murid jadinya Mbak Sepuh tentang jiwa yang merdeka? Yaitu jiwa yang tidak menengadah, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, la ilaha illallah. Dari sini kemudian kita sadari bahwa perekonomian kita harus dibangun dengan cita-cita untuk menjadi perekonomian bangsa yang merdeka, sebagaimana dipesankan oleh Bapak Sumitro, sebagaimana sudah disusun oleh Bapak Margono, yang temannya Bung Hatta, proklamator kita, yang merupakan anggota dari 38 orang BPUPKI, tepuk tangan lagi. Dan ini bukan sesuatu yang mudah. Berkali-kali berupaya dibelokkan. Setelah reformasi pun perekonomian kita tidak lagi mengarah kepada Pancasila dan Ud 45 dengan baik. Maka arahnya harus kita koreksi sejauh apapun. Kapan mengoreksinya? Ya mulai sekarang. Berapa lama ini akan selesai? Wallahu a'lam. Tetapi harus segera dimulai. Mesti dimulai. Terima kasih Abah. Dan kemudian juga seberapa lama kita akan menempuh ini semua? Seberapa mudah? Dijamin tidak akan mudah, tidak akan cepat, tidak akan nyaman. Pasti rasanya berat. Tetapi kalau kita tidak mulai, siapa lagi? Oleh karena itu Bapak Ibu, dalam khidmat ilmiah kali ini izinkan untuk kembali kepada takbir. Karena di dalam takbir budi utama jasmani sempurna, artinya harus komplit. Ada raganya, ada nyawanya, tapi juga harus ada rasanya. Maka kita berada di tempat di mana rahasia itu berada, yaitu sirna ayat Nabi, sirna rasa, sirna rasa. Bangsa kita tanpa rasa seperti raga hanya ada nyawanya, jalan jadi zombie. Dengan ada rasanya, dengan adanya jiwa di sini, maka bangsa kita bisa menjadi bangsa yang merdeka. Apa itu bangsa yang merdeka? Bangsa yang tidak mengenal ada, melainkan hanya kepadanya la ilaha illallah. Demikian yang bisa kami sampaikan.
Semoga menjadi bekal saya titip kepada ikhwan abang semua, wabil khusus putra kepada para wakil. Mohon izin ikut menyampaikan ini, karena kalau bukan kita menyampaikan siapa lagi, dan dijamin negeri kita, bukan hanya kita, seluruh dunia tidak akan berada dalamnya masa yang nyaman dalam waktu mendatang. Kita harus berjuang bersama. Billahi karomati panggil sahabat harus berdialog bersama Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fa aslahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul a'la. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اللهم صل على النبي الهاشمي محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد فيا أيها الأخوان اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. إلهي أنت مقصودي رضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك أعطني معك أبدا. Kehadapan yang mulia, kurang kita semua, syekhuna mursyiduna, serta mengawal khairan zaman, Habibul Syekh, para sahabat, beserta pemirsa umi, Al-Fatihah. Alhamdulillah, alhamdulillah, Ketua Yayasan Saksi Sirri, beserta jajaran, para dosen dan siswa utama Usama Sirana Sampaikan 3, ikhwan-ikhwan terpokok dunia Masyarakat mahasiswa yang sekedar sahabat pecinta kesucian jiwa. Sekali lagi, ini lebih semangat lagi. Pasukan, pasukan. Kalau rektor harus lebih kencang daripada bersemangat. Tepuk tangan dong bersama dengan kita. Ini pasukan para sahabat, kita selalu memberi beliau siap apa? Siap ikut petunjuk, arahan, bimbingan, komando dari Panglima Besar Perang Dunia Ketiga. Perang apa? Perang otak. Dulu kita otakkan, kita pikiran, usaha baik. Oleh siapapun tidak terpikirkan, oleh guru kita terpikir. Itu perang otak. Tepuk tangan dong. Jangan khawatir, kita ikut saja. Melibatkan para serta samina wa ta'ala, sama wa ta'ala, pahit, sigit, mahan, akan, kesal, ikut panglima. Kalau melenceng tadi wah berbahaya. Karena panglima ini bukan hanya sekarang, beliau mendapat hilkoh, diangkat dari panglima sejak tahun 1968. Berarti sekitar 58 tahun yang lalu. Begitu awal ke Surabaya, bertemu dengan para sahabat Anon, ditepuk pundaknya dengan sepenggal ayat Quran surah Al-Baqarah ayat 247. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Qala innallaha astafahu 'alaikum wa zadahu basqatan fil 'ilmi wal jismi. Sesungguhnya Allah telah memilih Talut sebagai panglima kalian dan memberikan kepadanya kelebihan dalam ilmu dan fisik. Basqatan fil 'ilmi wal jismi. Ilmunya, fisiknya, ilmunya tinggi, luas, dalam. Astagfirullah, fisiknya luar biasa bersama. 84 tahun, sekap, gagah perkasa, sampai masa
saya bilangnya, ayah. Saya seumur belum pernah sama putih besok. Ayah, belum pernah. Tepuk tangan dong untuk bangsa ini. Gagah banget dalam mematiin dan tentu sampai bilang ayah. Ibu juga, betul. Bapak juga kalah. Paling untungnya dibilang sayang itu kalau banyak uang. Jadi sayang, nanti itu bapak sayang apa? Sayang sama urat duit pas duit udah sayang apa? Senton. Sayang, ayah, gagah perkasa. Sudah 58 tahun perakotan. Kalau di kami itu di kampus sudah diskusi ya, ini baru makan sabah menyediakan usama. Kita ada hadir ya, halakoh diskusi dosen, mumpul ada curhat akademik. Kita ini diberi wadah oleh para sabah ya, untuk apa? Olah 3R, olahraga, olah rasio, otak, olah rasa. Olahraga, olah rasio, olah rasa. 3 olah R, olahraga. Ini Daniel nih, oleh 3 yang gaspol. Insya Allah akan segera nanti diadakan perlombaan bola voli. Akan dilakukan karena survei membuktikan berdasarkan penelitian ini bapak-bapak ini paling senang permainan pertandingan itu ternyata voli game. Kalau bapak-bapak, game itu kan pertandingan permainan voli, jadi voli game. Apa di Indonesia kan poligami. Kalau kawani lah, kalau kawani ngomong ukur. Wah, pakai itu lagi, berdiri kayak dulu. Jadi nanti, jadi lagi berdiri. Ini jadi inspirasi bagi para orang yang tampil. Selamat untuk Kiai ini Kiai Nurul Yakin. Oke. Ini khusus buat yang sudah besok generasi. Dulu itu ada teman-teman saya yang nikah lagi. Minta doa kepada sahabat. Kata Bunda Witin, apa yang nikah lagi? Bilang. Kata Bunda Witin, kalau ini ulah. Siap. Bahaya anak air cenderung. Aman, terkendali aman dalam sentosa. Kita ikut panglima, ya. Tadi perang dunia ketiga, perang otak, bagian dari olahraga, olah rasa. Ini luar biasa. Kalau tentang olah rasa, maka kita kan sudah diberikan oleh beliau dengan tahap fikih mengamalkan fikih. Alhamdulillahilladzi faddala 'ala katsirin min ibadihi al-mu'minin. Kita mengolah rasa timbul masyarakat di luar kumaliman. Ada dalam bait syair itu ada Ta'rifil asrar fi amatina lal ilmu yudrikuha wal alfaduna Ta'rifil asrar fi amatina lal ilmu yudrikuha wal
dalam khotbah ketika ikhwan-ikhwan di madrasah mengutip Quran surah Al-Kahfi ayat 70. Quran surah Al-Kahfi ayat 70. Qala fa in taba'tani fala tas'alni an syai'. Itu syarat ikutnya. Fa in taba'tani fala tas'alni an syai'. Kalau kamu ikut aku, maka jangan bertanya tentang apapun. Tolong nanya sedetik-detik. Jangan bertanya kenapa ya, kenapa mempertanyakan gagal. Berarti kudu sabar, sabar kamuban, tetap sabar, melagi sukar, jalani dengan tegar, karena pahala kebaikan itu takkan pernah tertegar. Update status tetap sabar, meski suka, jalani dengan tegar, karena pahala kebaikan itu takkan pernah tertegar. Ini status abdi dalam antara dilema dan galau, meriang, merindukan kasih sayang, diganak gelisah kalau merana, wah terbaik. PJK Persatuan Jomblo karena Allah, kopi sianida komunitas pria siap nikahin ganda. Terbaik. Ya, jangan nanya, ada tuh jamaah yang nanya, Abi, dia bukan laki, kalau orang lain. Aduh, bu, halo, hai, ayah, salaki anu sakabo, ayah, banyak. Tapi gimana caranya supaya suami saya tidak suka berbohong? Gampang, 90 tahun, ibu jangan nanya berbohong. Cepat mereka bener ya. Nanya wae, di mana kenalan, jeung saha, kamana. Jadi kalau bohong, gampang. Kalau suami enggak mau bohong, caranya jangan nanya. Tapi dijawab sama ibu, Abi tidak bisa tahu bagaimana enggak nanya kenapa suaminya ini patut dicurigai, mencurigakan. Ya, mesti jangan. Kalau pakai baik sedikit, paham bahasa kita ini ujian. Adunya udah membala ilmu pilihan ini. Ini tempatnya cobaan dan ujian. Termasuk kita berpikir uji. Kan tadi diangkat tuh Paulus sebagai panglima, itu pengikutnya pasukannya diuji. Dalam lanjutan ayatnya Quran surah Al-Baqarah ayat 249-nya ya. Qala inna Allaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu minhu fa inna wa man lam yat'amhu minhu illa gurbat ambiyati. Qala inna Allaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu minhu illa gurbat ambiyati. Pasang bangun illa gurbat ambiyati. Sekali lagi barang-barang yang hafal ini kan dadakan. Kalau saya terpaksa berarti mau hafal ya. Bermasalah ngomong teh ulang ingat gitu. Ingat biasa ingat deh. Lihat Quran surah Al-Baqarah ayat 249. Lihat sama-sama. Qala innallaha mubtaliikum binahar. Ada faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu illa man iktarafa gurbatan biyadi. Sekali lagi sambil ini mendengar. Qala innallaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu minhu fa illa man iktarafa gurbatan biyadi. Usama kan harus tadi saya dikritisi oleh Presma Usama. Katanya jarang yang menyampaikan sosialisasi Usama. Ini langsung ya, kok kalian sebut semester berapa ya, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin perkenalkan, nama saya Mansur, siswa Utama Usama, Prodi KPI semester 4, kelas tak khusus. Tepuk tangan dong. Oke, dari Kalimantan.
Quran surah Al-Baqarah ayat 29 ya benar. Ya. Yang ujian untuk pasukan. Coba kan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari awal ayat. Toh. Falamma fasala Talut bil junudi qala inna Allaha mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ittarafa ghurfatan biyadihi fashribu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu. Tepuk tangan dong. Nah, ini sengaja ini challenge biar ada promosi bersama. Ya, qala inna Allah mubtaliikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa ghurfatan biyadi. Ada ujian loh kepada pasukan Talut. Kalau kamu ikut aku, tuh diuji dengan apa? Dengan sungai. Yang minum sungai tersebut, minum air sungai tersebut bukan termasuk pasukanku, bukan termasuk pengikutku. Tapi yang tidak meminum air sungai tersebut hanya seciduk saja, seteguk saja, itu termasuk pengikutku. Para sahabat juga memberikan ujian kepada kita. Di antaranya ujiannya nih, nanti tiap tanggal 14 Dzulhijjah. Ini ujian juga, datang enggak dengan berbagai kesibukan masing-masing. Kita minimal 3 bulan sekali, syukur-syukur 1 bulan sekali. Para sahabat selama 42 tahun manakib di Suryalaya hanya 2 kali absen. Itu juga yang pertama diberangkatkan ibadah haji oleh Bang Sarwano, yang kedua diberangkatkan ke Makkah. Diberangkatkan ke Makkah kalau haji itu takdim, kalau haji itu takdim, kalau haji itu takdim. Jadi berangkat ke Makkah, ke Makkahul Mukarramah, Madinatul Munawwarah, Ka'bah Musyarrafah, berangkat. Diberangkatkan sama para sahabat Adam. Satu itu, yang kedua diberangkatkan ke Malaysia. Hanya 2 kali berangkat, luar biasa. Jadi manakiban di Suryalaya dulu para sahabat ini menjadi penghalang atas kegiatan apapun. Pokoknya kegiatan apapun sudah stop, apa bagus. Manakib di Suryalaya. Nah, kalau kita perlu model kita para sahabat, kita juga kalau kegiatan apapun, saya akan mengazankan diri, berazan bahwa ini menjadi penghalang apa supaya saya bisa datang langsung ke Malaysia. Sirnasa, tepuk tangan dong ketika hadir. Jadi ikut saja, ikut. Termasuk para sahabat sekarang sedang gencar-gencarnya untuk fasilitas kampus. Kemarin itu saya share di medsos bersama santai, kemudian lagi di status WA, manakib di Masjid Baitul Asrar, itu masjid komplek kampus Usama. Jumatan, luar biasa. Responnya, subhanallah, banyak yang kagum, itu masjid seperti itu, kemudian syiar, zikir, jangankan yang sudah talqin, yang sudah ikhwan, yang sudah diulih bersama, yang belum pun jadi penasaran. Hatta dari Malaysia nanti tanggal 19 Juni mau datang ke Sirnarasa. Jadi Bapak Ibu silakan nanti tanggal 19 Juni, terutama tanggal 20 Juni ada seminar internasional. Kemarin langsung berkirim surat Datin Dr. Siti Tanziah Toha, Presiden Persatuan Konselor Pendidikan Malaysia, asosiasi resmi di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, namanya PEKA Malaysia. PEKA ini Persatuan Konselor Pendidikan Malaysia, mau datang sekitar 12 orang sebanyak di rumah la ilaha illallah. Bahkan ada bisa lebih 2 hari di sini bermalam. Jumat tanggal 19 Juni datang, insya Allah tanggal 20 Juninya hari Sabtu akan ada seminar internasional yang diadakan di kampus Usama Sirnarasa, tapi terbuka untuk umum. Nanti peserta diberi sertifikat. Alhamdulillahilladzi fatahana lakatim bil mu'minin. Kata bapak-bapak, sertifikat bisa dijaminkan tuh. Bisa
figuran. Ya, mungkin dipasang brand ya. Tanggal 19 Juni rombongan datang, 20 Juni sok bulan di Ayeuna hanya sekitar 19 hari lagi. Ini tidak ada yang kebetulan. Nah, tanggalnya 19. Kata para sahabat ini paling kita semua urutan ke-19 dari silsilah ke-19. 19 sama 19 berapa? 38. Perang kotak kita ikut panglima perang dunia 3 perang kotak. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Barusan Presma juga menyampaikan ada penambahan program studi baru. Prodinya itu di samping ekonomi sudah berjalan, komunikasi penyiaran Islam dan bimbingan pendidikan Islam itu di bawah Fakultas Dakwah. Terus ada lagi yang sudah turun izin penyelenggaraannya, SK-nya sudah turun dari Dirjen Pendis, dari Direktur Diktis, yaitu yang pertama prodi baru ekonomi syariah di bawah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kemudian ada hukum ekonomi syariah di Fakultas Syariah. Kemudian ada manajemen pendidikan Islam di bawah Fakultas Tarbiyah. Tahun depan karena regulasi kebijakan dari Kementerian Agama tiap tahun sekarang maksimal 3 program studi baru, tapi sudah disubmit untuk tahun depan. Insya Allah ada PIAUD, pendidikan Islam anak usia dini, ada lagi PGMI, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, ada tasawuf psikoterapi. Ini Fakultas Usuluddin, jadi ada Fakultas Dakwah, Fakultas Bisnis Ekonomi Islam, Fakultas Syariah, Fakultas Tarbiyah, dan Fakultas Usuluddin. Kemarin Prof. Alipin datang ke sini, kalau saya cari berbagai hal. Abi sudah bikin nanti prodi teknologi pangan, fakultas Prof? Fakultas pertanian, kemudian prodi ahli gizi, sekarang banyak dibutuhkan. Sudah tambah prodi umum, itu menjadi ada bentuk menjadi Universitas Saifullah Masrur. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Kami tidak punya apa-apa, tidak mau apa-apa, tidak tahu apa-apa. Ini hanya untuk pakarmah, maunya para sahabat, taunya para sahabat, punyanya para sahabat. Barakah rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah masyaallah wa sallallahu Kiai Dr. Abah Hamdio, beliau Direktur Institut Sumitro, Kertakar ya, dan Direktur Institut Sumitro, Begawan Ekonomi Jawa Ekonomi Indonesia. Alhamdulillah, kami dengan beliau ada kolaborasi, ada kerjasama, ada MOU, dan dosen di Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, prodi ekonomi syariah langsung di bawah beliau, gerbong beliau, yaitu alumni Universitas Indonesia dan alumni Universitas Pertahanan. Tepuk tangan untuk Bapak. Ini maklumnya sudah Prof ini pengurai relasi operasional dan filosofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.